Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan dan merupakan hutang yang harus dibayarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zakat bernilai lillahi taala sebagaimana ibadah mahdoh yang lain. Dikatakan hutang pula karena dari rezeki yang kita dapat ada rezeki orang lain yang disematkan, yaitu para orang-orang yang berhak menerima zakat. Lazim kita ketahui hanya zakat fitrah, namun zakat tidak hanya itu. Yang sering terlupakan adalah zakat mal atau zakat harta benda, di mana harta itu didapat harus disucikan secara syar'i dengan mengeluarkan zakatnya. Bagaimana bila tidak pernah mengeluarkan zakat mal, maka Allah akan sedikit demi sedikit mengurangi nikmat rezeki lain, seperti kesehatan, ketenteraman, kondisi hati, dan lain-lain. Jadi, kalau mau hidup bergelimang nikmat, zakat harus dikeluarkan sebagaimana hukum fikih mengatur, karena itu adalah hutang. Secara syar'i, kira-kira orang yang wajib berzakat adalah orang yang memperoleh harta 70 juta dalam 1 tahun, maka wajib berzakat 12,5%. Adapun dengan zakat yang belum dibayarkan dan itu masih dianggap hutang kepada Allah, maka harus segera dibayar ketika telah memastikan jumlah zakat yang terhutang tersebut. Yang wajib berzakat adalah ketika seorang itu sudah balik dan telah mau bekerja lalu mendapatkan upah. Secara hakikat menurut para guru sufi dan ahli silsilah, zakat itu ibarat kotoran harta yang harus dibuang, maka wajib untuk disucikan. Seperti halnya orang yang mau buang air tetapi dieman-eman karena telah makan makanan yang mahal, maka apa yang terjadi? Kesakitan dan kena penyakit perut serta menimbulkan masalah yang macam-macam. Merajuk pada Syekh Junaid Al-Baghdadi bahwasanya bagi orang yang bertarekat zakat harus melebihi batas syar'i karena dia takutkan pembayaran zakat yang tidak sesuai nisabnya mengakibatkan tertolaknya zakat tersebut. Zakat yang kurang dari nisab akan dianggap sebagai sedekah dan tidak mengurangi kewajiban zakat, sehingga apabila kurang maka hanya akan dianggap belum menunaikannya. Metode penunaian zakat sebagaimana Syekh Junaid ajarkan adalah 10% dari pendapatan yang diterima, dengan asumsi bahwa ketika telah dibayar maka tidak perlu untuk bersedekah lagi. Merajuk cara berzakat kursi lain adalah dengan menyisihkan setiap penerimaan yang langsung ditunaikan apabila besar dan mengumpulkan apabila kecil. Hal ini agar mengurangi kecerobohan dan kekhilafan apabila zakat akan dibayarkan. Zakat itu wajib, maka bab zakat tidak bisa lebih rendah dari sedekah. Sedekah sebanyak apapun tidak dapat dihukumi berzakat, namun apabila terjadi kelebihan zakat maka dianggap sebagai sedekah. Bahwasanya fadilah zakat itu ibarat kita diberi amanah Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki yang harus kita tunaikan. Semakin kita bisa mentunaikan, maka semakin Allah mempercayai kita untuk diamanahi. Hal ini berarti orang berzakat dengan baik tidak akan kekurangan rezeki harta benda, karena Allah selalu mengamanahinya kembali. Zakat merupakan kewajiban syar'i yang mengukur kepercayaan hamba pada Rabb-Nya, sehingga dapat dikatakan orang yang tertib zakat maka amanah dan akan terhindar dari yang namanya istijrad. Istijrad diambil dari kata darajah yang berarti naik satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, namun lebih dikenal sebagai istilah azab yang berupa kenikmatan. Dalam Al-Quran pembahasan mengenai istijrad dibahas pada surat Al-An'am ayat 44 yang berisi arti sebagai berikut. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Beberapa mungkin tidak akan sadar bahwa ini adalah ciri istidrat. Bila kita tidak mendapati diri kita jarang ibadah, namun nyatanya pekerjaan kita terasa sangat lancar. Pekerjaan dan rezeki yang berlimpah yang didapat merupakan ujian sesungguhnya dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah dengan rezeki yang didapatkan itu akan membuat semakin lalai dan meninggalkan ibadah, atau dapat membuat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pemberi rezeki. Selain mengalami istidrat adalah merasakan ketenangan. Ketenangan yang dimaksud di sini adalah merasa baik-baik saja dan tidak merasa bersalah atau gelisah saat lalai menjalankan ibadah atau melakukan kegiatan yang sifatnya maksiat. Sungguh itu adalah cobaan hidup yang berat apabila kita merasa tenang jika benar kita mengalami hal seperti ini dalam hidup. Zakat meskipun bernilai satu, tetapi itu menanam pohon di langit yang setiap satunya adalah benih pohon itu, sedangkan sedekah adalah pupuknya. Jika zakat ditunaikan, maka menanam pohon di langit semakin banyak benih maka semakin banyak pohon, dan semakin dipupuk dengan sedekah maka buahnya semakin banyak, dan balasan sedekah yang dipetik di dunia itu adalah buah dari pohon zakat dan pupuk sedekah. Jadi, mari perbaiki kewajiban syar'i agar kita dapat menanam diri kita di surga, punya pohon surga, punya kedudukan langit, dan punya jaminan kembali ketika meninggal kelak.